Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan membaca surat Al-Fussilat ayat 44, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Insan ayat 15-16. Serta saya akan menjelaskan ilmu tajwid dan murid dari masing-masing surat tersebut. Yang pertama, saya akan membaca surat Al-Fussilat ayat 44 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilmu tajwid dan murid dari surat Al-Fussilat ayat 44. Yang pertama yaitu pada lafaz walau ada fathah bertemu dengan wawu sukun disebut mat lain. Selanjutnya pada lafaz ja'alnahu, nanya itu berharokat fathah berdiri disebut mat badal, panjangnya satu alif atau dua harokat. Kemudian Qur'anan ada ro sukun yang sebelumnya diikuti oleh domah, maka dibaca tebal atau tafhim. Setelah itu ada alif yang berharokat fathah berdiri atau disebut mat badal, dan setelah itu Qur'anan a'jamiyyan ada tanwin bertemu dengan alif disebut idhar halqi. Cara membacanya yaitu jelas. Setelah itu a'jamiyyan laqalu ada fathah tanwin bertemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Setelah itu ada laqalu, ada mat tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, dan juga ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Selanjutnya laula ada fathah bertemu dengan wawu sukun disebut mat lain, dan ada fathah juga bertemu dengan alif disebut mat tabi'i. Selanjutnya pada lafaz fussilat ayatuhu ada fathah yang berdiri disebut mat badal, panjangnya satu alif atau dua harokat, dan di akhir lafaz ayatuhu ada tanda waqaf of lam atau disebut al-waqfu aula, yang berarti kita lebih baik waqaf daripada wasol. Selanjutnya pada lafaz a'jamiyun itu merupakan huruf yang disebut dengan tashil. Cara bacanya kita meringankan hamzahnya. Selanjutnya a'jamiyun wa 'arabiyyun ada dhammah tanwin bertemu dengan waw disebut idgham bi gunnah. Setelah itu pada akhir lafaz wa 'arabiyyun ada waqaf qaf lam atau disebut al-waqfu aula, yang artinya kita lebih baik berhenti atau lebih baik waqaf. Kemudian Qul huwa lilladzina terdapat mat tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya pada lafaz amanu alifnya berharokat fathah berdiri disebut mat badal, dan ada domah bertemu dengan wawu sukun disebut mat tabi'i. Setelah itu pada lafaz hudan wa shifaa ada fathah tanwin bertemu waw disebut idgham bi gunnah, dan di akhir lafaz wa shifaa'un terdapat tanda
waqaf, qaflan atau yang disebut al-waqfu aula, yang artinya kita lebih utama untuk berhenti daripada diteruskan. Dan pada lafal wasyifaun disebut mad jaiz, maksudnya mad wajib muttasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian pada kata walladzina ada mad tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Setelah itu pada lafal la yu'minuna ada mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, dan juga ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Selanjutnya pada lafal fi adzanihim terdapat bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, dan juga ada mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya pada lafaz adzanihim waqarun dapat mim sukun dan bertemu dengan huruf waw disebut idhar syafawi. Selanjutnya waqarun wa huwa ada qaf yang terharokat sukun disebut qaf kalah sukun karena qafnya mati asli karena huruf sukun, bukan karena waqaf. Cara bacanya dengan dipantulkan waqarun. Setelah itu pada lafaz waqarun wa huwa ada dhammah tanwin bertemu dengan waw disebut idgham bigunnah. Selanjutnya pada lafaz alaihim ana ada mim sukun bertemu ain disebut idhar syafawi. Kemudian pada lafaz laman ada tanda wakaf dan cara bacanya lama disebut mad iwad karena ada fathah tanwin yang dibaca fathah karena ada wakaf. Wakafnya itu yaitu qaf lam atau namanya al-waqfu aula, artinya kita lebih baik untuk berhenti. Kemudian pada lafaz ulaika terdapat mad wajib muttasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Kemudian pada lafaz yunadawna ada mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, dan juga ada mad lain karena ada fathah bertemu dengan waw sukun. Setelah itu pada lafaz mim makanin ada nun sukun bertemu huruf mim disebut idgham bigunnah. Setelah itu juga ada mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian maka nimba'ir ada kasroh tanwin bertemu huruf ba disebut iqlab. Dan yang terakhir yaitu ada bacaan mad arid disukun karena ada mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca mati karena adanya wakaf atau karena di akhir ayat. Demikian penjelasan ilmu tajwid dan gharib dari surat Al-Fussilat ayat 44. Dalam video kali ini saya akan membaca surat Al-Qiyamah ayat 27 dan saya akan jelaskan ilmu tajwid dan juga gharibnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raqa. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 ini terdapat beberapa hukum ilmu tajwid dan juga gharib. Yang pertama yaitu pada lafal wa qila terdapat pembacaan mad tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian pada akhir lafaz man terdapat tanda saktah, yaitu termasuk salah satu dalam gharib. Saktah yang berarti kita itu harus mengambil nafas. Saktah yang berarti kita itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Selanjutnya pada kata raq terdapat mad arid disukun karena ada mad bertemu dengan huruf hidup
yang dibaca mati karena adanya wakof atau karena di akhir ayat. Kemudian sedikit penjelasan tentang ilmu tajwid dan huruf dari surat Al-Qiyamah ayat 27. Selanjutnya saya akan membaca surat Al-Insan ayat 15 sampai 16 serta saya akan menerangkan beberapa ilmu tajwid dan juga huruf dari surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Insan ayat 15 sampai 16 ini terdapat beberapa hukum ilmu tajwid dan juga huruf. Yang pertama pada lafaz wa yutafu terdapat bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif yang panjangnya itu satu alif atau dua harokat. Selanjutnya pada lafaz alaihim bi aniyatin terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba disebut idhar syafawi. Kemudian pada lafaz bi aniyatin alifnya itu berharokat fathah berdiri disebut mad badal panjangnya dua ketukan atau satu alif. Setelah itu ada niyatin min, ada kasroh tanwin bertemu huruf mim disebut idgham bi gunnah. Setelah itu pada lafaz min fiddatin di situ ada huruf nun sukun dan bertemu dengan huruf fa disebut bacaan ifa hakiki yang cara membacanya itu samar. Kemudian pada lafaz fiddatin wa akwabin terdapat kasroh tanwin yang bertemu waw disebut idgham bi gunnah. Selanjutnya pada lafaz wa akwabin kanat terdapat kasroh tanwin bertemu huruf kaf disebut ifa hakiki. Selanjutnya pada lafaz qawarir ada bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, dan di akhir ayatnya ini ada tanda seperti sukun tapi ini lonjong di atas alif, jadi bacanya itu panjang qawarir. Yang kayak sukun tapi itu bulatan lonjong itu namanya sifro mustatil qaim, itu termasuk dalam huruf. Dan pada ayat berikutnya lafaz qawarir itu ada tanda bulatan tapi itu bulat, enggak lonjong, namanya sifro mustabir. Cara membacanya itu kita pendek walaupun ada huruf alifnya, jadi langsung qawarir gitu. Dan selanjutnya pada lafaz min fiddatin ada nun sukun bertemu huruf fa disebut ifa hakiki. Selanjutnya pada lafaz fiddatin qaddaru ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf qaf disebut ifa hakiki. Kemudian pada lafaz qaddaruha ada mad tabi'i karena adanya dhammah yang bertemu dengan waw sukun dan juga ada fathah yang bertemu dengan huruf alif. Ya, kemudian pada lafaz taqdira ada qaf yang berharokat sukun disebut qalqalah sugro karena matinya itu asli karena sukun bukan karena diwakafkan. Kemudian yang terakhir pada lafaz taqdira ada bacaan mad arid li sukun karena ada mad. Dan yang terakhir pada lafaz taqdira ada bacaan mad tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan yang terakhirnya itu ro tanwin tapi dibaca fathah karena adanya waqaf disebut mad iwad. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.